Masyarakat kembali dikejutkan dengan kebijakan baru pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan terkait wacana penambahan iuran dana pensiun, terutama untuk pegawai swasta. Hal ini disampaikan OJK dalam konferensi persnya. Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK Ogi Prastomiono mengatakan, OJK masih menunggu penerbitan peraturan pemerintah terkait dana pensiun tambahan. Hal ini lantaran ketentuan mengenai iuran wajib untuk pensiunan pekerja sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana pemerintah dapat memberlakukan pungutan wajib untuk iuran dana pensiun pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan di masa tua. Manfaat pensiun bagi warga negara, ya baik itu dari ASN, dari TNI Polri, dari pekerja formal, itu relatif sangat kecil. Jadi sebagaimana diatur dalam P2SK pasal 189, jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya untuk peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Jadi kalau dari hasil data yang ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan itu relatif sangat kecil ya. Itu hanya sekitar 10-15% dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif ya. Sementara upaya untuk peningkatan perlindungan hari tua dan juga memajukan kesejahteraan umum itu dari ILO itu ada standar yang ideal itu adalah 40%. Meski demikian, ketentuan mengenai pungutan wajib untuk iuran dana pensiun perlu mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum PP dapat diterbitkan. OJK pun belum bisa merinci terkait detail ketentuan pungutan wajib untuk iuran baru itu dan masih menunggu penerbitan aturan pelaksana. Wacana ini menimbulkan pro kontra di masyarakat, khususnya di kalangan kelas pekerja. Semakin banyaknya iuran seperti BPJS, Tapera, dan segelintir iuran lainnya dikhawatirkan semakin membebani masyarakat kelas pekerja. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, setelah sebelumnya dikejutkan dengan iuran Tapera, kini pegawai swasta di Indonesia harus siap-siap nih untuk mengatur keuangan dengan adanya rencana baru penambahan dari iuran tambahan dana pensiun. Nah, rencananya untuk iuran tambahan dana pensiun ini akan wajib, sekali lagi wajib bagi para pegawai swasta. Setelah masyarakat, khususnya kaum pekerja ini dihebohkan oleh iuran seperti Tapera oleh pemerintah, lagi-lagi pekerja khususnya pegawai swasta ini harus siap-siap untuk mengatur kembali keuangannya karena adanya kebijakan baru dari pemerintah, yaitu iuran tambahan dana pensiun yang sifatnya sukarela namun wajib. Namun iuran ini berbeda dengan jaminan hari tua di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Lalu bagaimana sebenarnya kebijakan baru tersebut, yaitu iuran tambahan dana pensiun? Berikut liputannya untuk Anda. Para pekerja seolah terbebani dengan banyaknya iuran yang harus memangkas penghasilan mereka setiap bulannya. Sebut saja BPJS Kesehatan dengan sebesar 5% dengan ketentuan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, kemudian 1% dibebankan kepada pekerja. Lalu ada jaminan hari tua ini sebesar 5,7, di mana terdiri dari 3,7 dibayarkan oleh pemberi kerja, kemudian sisanya 2% ini dibayarkan oleh pekerja sendiri. Lalu ada Tapera nih yang sempat menghebohkan masyarakat, khususnya kaum pekerja, yaitu sebanyak 3% dengan ketentuan 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja dan sisanya yaitu sebanyak 2,5% dibayarkan oleh pekerja sendiri. Lalu pemirsa, mari saya ajak untuk membahas mengenai iuran tambahan dana pensiun ini. Yang pertama, pemerintah ini sedang menggodok iuran tambahan dana pensiun, di mana pemirsa iuran tersebut sifatnya wajib bagi pegawai swasta secara sukarela. Kemudian mengutip peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024 hingga 2028 oleh OJK, ini adalah langkah pemerintah untuk menambah iuran adalah untuk meningkatkan rasio pendapatan pekerja saat pensiun yang dianggap ini masih belum sesuai dengan rekomendasi dari ILO
sebesar 40% dari gaji yang didapat saat bekerja. Kemudian yang kedua adalah program ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan dana pensiun dari sektor keuangan, di mana aturan mengenai dana pensiun ini akan diatur dalam peraturan pemerintah dan diturunkan di dalam peraturan OJK atau POJK, dan ini akan penyelenggaraannya bisa melalui dana pensiun pemberi kerja atau DPPK maupun dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Selanjutnya pemirsa, terkait dengan kebijakan iuran tambahan dana pensiun ini juga sedikitnya sudah dibahas oleh Kepala Kepala Eksekutif, maksud saya, pengawas PPDP OJK Ogi Prastomiono, yang menyebutkan bahwa pekerja yang memiliki penghasilan melebihi nilai tertentu ini harus membayar atau diminta untuk tambahan iuran pensiun secara sukarela tambahan namun sifatnya wajib. Dan beragam respon atau tanggapan masyarakat terkait dengan iuran tambahan dana pensiun ini, mayoritas menjawab tidak setuju dengan adanya ini karena dianggap membebani mereka sebagai kaum pekerja, memangkas penghasilan mereka setiap bulannya. Dan berikut tanggapannya untuk Anda. Kalau menurut saya pribadi sih kayaknya nggak usah lah ya, karena jujur menurut saya kurang apik kalau misalnya pemerintah sampai ikut campur juga sama dana pensiunnya kita gitu. Pasti kalau soal ngeganggu atau enggaknya sih ya jujur merasa terganggu, karena mau gimana pun kita kan semua soal financial diri itu semua kita atur sendiri kan. Jadi kalau misalnya ada iuran tambahan pasti kita harus ngatur ulang lagi semuanya gitu. Cuman ya agak repot aja sih gitu. Oke, harapannya nih Kak? Harapannya ya kalau bisa nggak usah lah gitu. Ya, sama-sama. Sejujurnya sih keberatan ya untuk iuran itu, karena at least sampai sekarang sih masih belum ada kejelasannya mekanismenya gimana dan potongannya berapa, transparansinya gimana tuh belum jelas. Dan udah gitu sebelumnya ada isu yang tapera juga, kayak terlalu banyak potongan yang nggak ada, saya sih belum ada ngerasa ada manfaatnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya emang niatnya bagus nggak apa-apa, karena kan di negara maju yang lain tuh juga emang kan pajaknya gede, potongannya banyak, cuma kan transparansinya ada dan kelihatan dari fasilitas publik yang dirasain oleh rakyatnya gitu. Kalau misalnya emang mau dibikin kayak gitu ya yang jelas aja mekanismenya gimana, potongannya berapa, dan apa fasilitas yang ditambahin buat rakyatnya gitu aja sih. Kalau menurut saya kurang setuju sih, karena sumber daya manusia di Jakarta menurut saya tuh masih banyak tuh yang sebenarnya butuh uang cepat ya, bisa dibilang. Kalau misalnya dipotong-potong terus, takutnya sebenarnya mereka lagi butuh atau lagi apa, nggak punya dana darurat kan, kasihan juga ya. Jadi menurut saya kurang setuju sih. Yang penting adil buat semuanya. Menurut aku sih gitu. Terserah mau pakai sistem apa, mau aturannya kayak gimana, mau dibikin sistem baru atau gimana, pokoknya yang penting tuh adil menurut aku sih, dan bijak aja. Ada aturan anyar juga selain iuran tambahan dana pensiun yang akan berlaku nanti di bulan Oktober 2024, yaitu dana pensiun ini tidak bisa dicairkan sebelum usia kepesertaan mencapai minimal 10 tahun. Meskipun iuran tambahan dana pensiun ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya kaum pekerja dan pegawai swasta. Namun tujuan adanya dana pensiun ini diperuntukkan untuk memberikan penghasilan bagi para kaum pekerja yang tidak lagi bekerja secara aktif. Dan kita akan terus nantikan finalisasi iuran tambahan dana pensiun yang masih digodok oleh pemerintah. Bagaimana skema, mekanismenya, kemudian berapa potongannya dan transparansinya. Dari Jakarta, Arbida Dono Smito, Arif Firmansyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.